Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu berusaha memahami waktu. Bukan hanya menghitung hari dan bulan, tetapi membaca pola di balik kehidupan. Beberapa peradaban melakukannya dengan bintang dan rasi langit. Yang lain membaca alam, musim, dan perilaku makhluk hidup di sekitarnya. Di Tiongkok kuno, waktu tidak dipandang sebagai garis lurus, melainkan sebagai siklus, berulang, berputar, dan saling terhubung. Menariknya, siklus ini tidak diberi nama angka, melainkan diwakili oleh makhluk hidup. Hewan-hewan yang dianggap mewakili karakter, ritme alam, dan watak manusia itu sendiri. Sistem ini masih hidup hingga hari ini, masih dirayakan setiap tahun, masih dipercaya, diperdebatkan, dan sering disalahpahami sebagai sekedar ramalan nasib. Sistem inilah yang kita kenal sebagai Shio. Shio atau Sheng Xiao adalah sistem penanggalan tradisional Tiongkok yang membagi waktu ke dalam siklus 12 tahun. Setiap tahun diwakili oleh seekor hewan, tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Namun penting untuk dipahami sejak awal bahwa Shio bukanlah ramalan dalam pengertian modern. Dalam konteks awalnya, Shio adalah alat pengingat waktu, sistem pengelompokan tahun, dan cara masyarakat agraris menyelaraskan kehidupan mereka dengan alam dan musim. Para peneliti meyakini sistem ini mulai terbentuk sekitar akhir dinasti Han, meskipun unsur-unsurnya sudah ada jauh lebih tua dalam tradisi rakyat dan kosmologi Tiongkok. Menurut mitologi Tiongkok, pada suatu masa, langit dan bumi berada di bawah kekuasaan Kaisar Langit, penguasa tertinggi alam surgawi. Dalam tradisi Taoisme dan cerita rakyat, ia dikenal sebagai Yu Huangdati. Untuk menata waktu dan keteraturan dunia, Kaisar Langit memutuskan bahwa siklus tahun harus diberi penanda, agar manusia dapat mengingatnya dengan mudah. Maka, ia mengumumkan sebuah perlombaan besar. Semua hewan diundang untuk berlomba menuju gerbang langit. 12 hewan pertama yang berhasil tiba akan diabadikan sebagai penjaga urutan tahun. Perlombaan ini bukan sekedar uji kecepatan, melainkan cerminan watak. Tikus yang kecil dan cerdas menyadari keterbatasannya. Ia menumpang di punggung kerbau yang kuat dan sabar. Sesaat sebelum mencapai garis akhir, tikus melompat lebih dulu, menjadikannya pemenang pertama. Kerbau tiba setelahnya, melambangkan kerja keras dan ketulusan. Macan datang dengan kekuatan besar, namun arus sungai yang deras membuatnya harus berjuang keras. Ia tiba di urutan ketiga. Kelinci yang ringan dan lincah melompat dari batu ke batu, dan dengan kecerdikannya berhasil mencapai garis akhir di urutan keempat. Naga, makhluk surgawi yang dapat terbang, seharusnya tiba paling awal, namun ia berhenti di tengah perjalanan untuk menurunkan hujan demi menolong dunia manusia dan membantu kelinci menyeberangi sungai. Karena itu, naga tiba di urutan kelima. Ular yang bergerak diam-diam bersembunyi di kaki kuda. Saat hampir mencapai garis akhir, ia muncul tiba-tiba, mengejutkan kuda dan merebut posisi keenam. Kuda tiba setelahnya, melambangkan kebebasan dan tenaga. Kambing, monyet, dan ayam bekerja sama menyeberangi rintangan. Mereka membangun rakit, dan karena kerjasama itu, mereka tiba berturut-turut di urutan ke-8, ke-9, dan ke-10. Anjing, meski berenang ulung, terlambat karena terlalu asyik bermain air. Ia tiba di urutan ke-11. Babi tiba paling akhir. Ia berhenti untuk makan dan beristirahat, namun tetap menyelesaikan perlombaan, menjadikannya Shio terakhir. Urutan ini, menurut mitologi, menjadi urutan tetap siklus tahun yang dikenal hingga hari ini. Mengapa harus hewan? Dan mengapa justru 12? Dalam masyarakat agraris Tiongkok kuno, hewan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka diamati,
dipahami, dan dikaitkan dengan pola alam. Setiap hewan shio mewakili karakter tertentu yang diyakini muncul secara berulang dalam siklus waktu. Tikus melambangkan kecerdikan dan adaptasi. Kerbau melambangkan ketekunan dan kesabaran. Macan adalah simbol kekuatan dan kepemimpinan. Kelinci mencerminkan kehati-hatian dan empati. Naga, satu-satunya makhluk mitologis, melambangkan kekuasaan kosmis, hujan, dan keberkahan. Ular melambangkan kebijaksanaan tersembunyi. Kuda adalah kebebasan dan pergerakan. Kambing melambangkan harmoni dan seni. Monyet mencerminkan kecerdasan dan inovasi. Ayam adalah ketepatan waktu dan keteraturan. Anjing melambangkan kesetiaan. Dan babi melambangkan kemakmuran serta kelimpahan. Namun penting dicatat, makna ini bukan label kepribadian mutlak. Dalam pemahaman klasik, shio lebih berfungsi sebagai bahasa simbol, bukan penilaian individu. Ia membantu manusia memahami kecenderungan, bukan menentukan nasib. Ketika shio dibahas dalam kajian akademik, para peneliti sepakat bahwa sistem ini tidak lahir sebagai kepercayaan mistis semata, melainkan sebagai bagian dari sistem kosmologi dan administrasi Tiongkok kuno. Sinolog terkemuka asal Prancis, Marcel Granet, dalam kajiannya tentang pemikiran Tiongkok kuno, menjelaskan bahwa masyarakat Tiongkok memandang waktu sebagai siklus sosial, bukan sekadar urutan kronologis. Dalam konteks ini, pembagian waktu dengan simbol hewan membantu masyarakat agraris, mengingat tahun mengelompokkan generasi, dan memahami ritme alam. Sejarawan Tiongkok Amerika, Wolfram Eberhard, dalam bukunya A History of China, menyebut bahwa simbol hewan berasal dari tradisi rakyat, folk tradition, yang kemudian dilembagakan oleh negara. Awalnya, sistem penanggalan resmi Tiongkok menggunakan cabang bumi, 12 simbol abstrak yang tidak memiliki bentuk hewan. Namun, menurut penelitian Det Bode, Profesor Kajian Asia Timur, simbol hewan ditambahkan agar sistem ini bisa dipahami oleh masyarakat luas yang belum terbiasa membaca aksara. Dengan kata lain, shio adalah terjemahan populer dari sistem kosmologi yang kompleks. Bukti tertulis tentang penggunaan shio mulai jelas terlihat pada masa dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, ketika sistem ini dipakai untuk mencatat tahun kelahiran, menentukan usia, dan administrasi sensus. Peneliti kalender Tiongkok Edward H. Schaefer menyatakan bahwa pada masa ini fungsi shio bersifat praktis dan sosial, bukan ramalan personal. Konsep ramalan shio baru berkembang jauh belakangan ketika kosmologi Yin Yang dan teori 5 unsur mulai digabungkan ke dalam praktik kepercayaan rakyat. Dalam dunia modern, shio berada di persimpangan jalan antara tradisi, kepercayaan, dan hiburan. Antropolog budaya seperti Clifford Geertz pernah menekankan bahwa sistem simbol tradisional tidak bisa dinilai hanya dari benar atau salah, melainkan dari fungsi maknanya dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, shio berfungsi sebagai identitas budaya, alat membangun keterikatan sosial, dan cara masyarakat membaca perubahan hidup. Namun, para peneliti modern juga mengingatkan agar shio tidak dipahami secara deterministik. Psikolog budaya Richard Nisbet menjelaskan bahwa masyarakat Asia Timur cenderung berpikir kontekstual dan holistik, berbeda dengan pemikiran Barat yang lebih linear dan individual. Artinya, ketika shio digunakan, ia tidak dimaksudkan untuk menentukan nasib secara mutlak, melainkan sebagai kerangka refleksi diri. Masalah muncul ketika shio direduksi menjadi ramalan instan. Siapa cocok dengan siapa, siapa sial tahun ini, siapa beruntung bulan depan. Dalam bentuk ini, shio kehilangan makna aslinya sebagai sistem pemahaman waktu. Padahal jika kembali ke akar kosmologinya, shio mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup berjalan dalam siklus, bahwa perubahan adalah keniscayaan, dan bahwa manusia selalu berada dalam hubungan dengan alam dan masyarakat. Pertanyaan
Pertanyaannya sekarang bukan apakah shio harus dipercaya atau ditolak, melainkan apakah kita masih mampu membaca makna di balik simbolnya atau hanya mengambil versi paling sederhana dari tradisi panjang ini. Di mitologi Hunter TV, mitologi dan kepercayaan kuno tidak diposisikan untuk diyakini secara buta, melainkan untuk dipahami sebagai cara manusia memberi makna pada dunia. Menurut kalian, apakah shio hari ini masih berfungsi sebagai bahasa simbol budaya atau telah berubah menjadi sekedar hiburan modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu dia sedikit pembahasan tentang shio kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.